Shalom saudara, puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 dengan perikop percakapan dengan Nikodemus. Dalam nats ini Tuhan Yesus memberikan pengajarannya bagaimana untuk dapat memasuki kerajaan Allah, yaitu dilahirkan kembali. Ayat yang ketiga, mengapa harus lahir kembali? Jelas di ayat 6 dikatakan, apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan surgawi yang tidak dicemari oleh keduniawian. Sehingga untuk dapat memasuki kerajaan Allah tentu harus dilahirkan dari roh. Sebagaimana pertanyaan Nikodemus dalam nats ini, demikian juga kita pun mungkin akan bertanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Maka Tuhan Yesus memperdalam lagi pengajarannya bahwa yang dimaksudkan lahir kembali bukanlah dari daging, tetapi dilahirkan dari air dan roh. Air adalah firman Tuhan, dan firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka firman itu adalah pelepas dahaga, menyejukkan, membersihkan, dan yang memberi kehidupan. Roh adalah Roh Kudus yang meneguhkan firman Allah tinggal diam di dalam diri manusia. Roh itu menjelaskan, mengingatkan, dan memberi pengertian pada kita untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga melalui nats ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya pekerjaan Tuhan sudah sempurna dilakukannya dalam hidup kita. Dia yang memperlengkapi kita untuk dapat menjadi warga kerajaan surga. Hal ini dapat kita lihat di dalam pengakuan iman Kristen, bahwa Tuhan bekerja menyatakan diri dan pekerjaannya di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan yang kita sembah bukanlah tiga, tetapi satu. Namun Tuhan menyempurnakan pekerjaannya di dalam tiga karya besar. Allah Bapa, bahwa Dia adalah yang menciptakan kita. Bahkan melalui nats ini kita diingatkan bahwa kita adalah ciptaan yang telah diperbaharui menjadi ciptaan baru melalui kelahiran kembali. Jika Tuhan yang menciptakan dan memperbaharui kehidupan kita, tentu kita mengimani bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan jasmani dan rohani kita. Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia untuk memberikan keselamatan pada kita. Dia membersihkan dan memberi pengampunan dosa untuk layak menjadi pewaris kerajaan surgawi. Dengan ini kita diberikan keteguhan iman bahwa hanya perintah Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan pada kita. Roh Kudus, Dia tetap bekerja di dalam hidup kita untuk meneguhkan firman-Nya, menyertai hidup kita. Dengan ini tentu kita yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Jadi,
lahir kembali akan menjadikan kita ciptaan Allah yang baru. Hal itu hanya terjadi jika kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk memampukan kita meninggalkan manusia lama. Kerajaan Allah hanya akan menjadi bagian dari orang-orang yang telah diperbaharui oleh Allah. Sehingga iman percaya kita kepada Kristus bukanlah sifatnya verbal, hanya pada perkataan, namun menjadi pola hidup yang benar-benar diubah menjadi ciptaan Allah yang baru. Kehidupan di bawah ruang lingkup kuasa Roh Kudus, baik dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.